Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari kelompok yang seram-seram. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2, yaitu pembacaan diagram pH dan diagram TS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari kelompok yang seram-seram. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2, yaitu tentang pembacaan diagram TS dan pembacaan diagram pH. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pembacaan diagram TS terlebih dahulu. Untuk sistem refrigerasi dengan kompresi, dia menggunakan alat kompresor. Jadi refrigeran dengan yang ada pada gas jenuh tadi pada tekanan P2, di mana P2 sama dengan P1 ya. P2 dengan dia T2 dan dia memiliki entalpi H2 ini, gas jenuh ini, dia ditekan, dikompres dengan kompresor sehingga dia naik ke atas itu. Dia mengalami kenaikan tekanan. Jadi tekanannya naik dari P2 menjadi P3. Jadi kalau ini kan satu nilai tekanan ya, satu garis warna abu-abu ini. Nah, yang ini juga nilainya satu tekanan. Artinya tekanan yang di atas ini lebih tinggi daripada tekanan yang di bawah ini. Jadi ketika dikompresi dia naik ke atas gitu. Naik menjadi P3. Nah, suhunya juga di P3. Di T3 suhunya itu jauh lebih tinggi daripada suhu lingkungan gitu. Karena dia akan membuang panasnya. Tujuannya begitu kan. Panasnya itu kan dibuang setelah diserap tadi. Untuk mengkompresi kita butuh usaha. Makanya di sini ada kerja kompresor. Kan kompresor itu terdiri dari blade berputar itu. Putaran itu dari mana? Ya pasti dari listrik. Makanya AC itu menggunakan energi listriknya itu, dominannya itu karena energi untuk memutar atau untuk menyalakan kompresor itu tadi. Jadi di dalam kompresor nanti ada blade yang berputar. Jadi itu kan energi dari luar tuh untuk menaikkan tekanan, menaikkan suhu, menaikkan tekanannya naik dari sini ke sini, yang menaikkan suhunya dari T2 menjadi T3. Nah, ketika dia setelah keluar dari kompresor, si refrigeran itu mengalami kenaikan tekanan. Dia pun nilai entalpinya naik gitu. Tadi kan dari evaporator H1, dia menerima di evaporator H2. Jadi naik lagi kan dari
H2 ke H3. Makin kesini tuh entalpinya makin besar. Jadi tingkat entalpi berarti tingkat energi entalpi di keluaran kompresor di 3 itu entalpinya lebih tinggi daripada entalpi masukannya atau inputnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu pembacaan diagram pH. P di sini yaitu pressure atau tekanan, dan H yaitu entalpi. Yang horizontal adalah H sumbu X-nya, dan yang vertikalnya adalah P tekanan. Di sini kita bisa lihat semakin ke atas berarti tekanannya semakin tinggi, semakin ke sana berarti entalpinya semakin besar, seperti itu. Nah, di sini juga ada kurva-kurva yang melengkung di sini. Yang warna hijau ini saya kasih simbol dari sistem refrigerasi ya. Ini satu sumbu, ini satu nilai suhu. Setiap yang dilewati oleh kurva yang sama, yaitu ini, berarti suhunya sama gitu. Ini satu kurva, jadi nilai suhunya itu sama. Semakin ke sana, jadi T3 ini suhunya lebih tinggi daripada T4. T4 suhunya lebih tinggi daripada T1 dan T2, seperti itu. Kemudian fasenya, kalau di sebelah sini itu fase liquid atau cair. Kalau di dalam gunungannya ini fasenya fase campuran ya. Jadi bentuknya beda ya. Kalau misalnya di pH itu agak condong ke sini ya, tapi kalau diagram TS itu agak ke atas. Yang di dalam kurva gunung ini kurva ini di sini titiknya adalah kalau refrigeran terjadi di kondisi sekian, tekanan sekian dan suhu sekian, ini fasenya adalah fase campuran. Kalau yang sebelah sini adalah fase gas ya. Yang di kurva sebelah sini ini kurva dimana transisi cair ke hampir menguap. Ini namanya cair jenuh. Jadi kalau misalnya di titik sini nih, jadi mulai menguap.
Kemudian di sini adalah gas jenuh. Kalau dari sini dia mulai mengembun. Nah, begitu cara membaca diagram pH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kolbin Tegar Pradana dari kelompok yang serem-serem. Saya akan mencoba menjelaskan prinsip kerja refrigerasi. Sebelum masuk ke prinsip kerja refrigerasi, kita menjelaskan pengertiannya dulu. Pengertian refrigerasi adalah suatu usaha untuk memelihara tingkat suhu dari suatu produk atau ruangan agar suhunya lebih rendah dari suhu lingkungan sekitarnya. Cara penyerapan panas dari bahan atau ruangan itu, dan dapat diartikan juga bahwa refrigerasi sebagai suatu pengelolaan terhadap panas. Kita masuk ke prinsip refrigerasi. Prinsip refrigerasi secara umum adalah proses penyerapan panas dari dalam ruangan yang tertutup, kedap, lalu memindahkan serta mengenyahkan panas keluar dari ruangan tersebut. Proses merefrigerasi ruangan tersebut perlu tenaga atau energi. Energi yang paling cocok yaitu untuk refrigerasi adalah tenaga listrik untuk menggerakkan kompresor unit refrigerasi. Adapun beberapa proses yang berlangsung pada sistem refrigerasi, yaitu adalah 1. Penguapan. Penguapan adalah proses refrigeran cair yang berada dalam evaporator menguap pada suhu tetap meskipun telah menyerap panas dari produk atau ruangan yang diinginkan. Penyerapan panas selama penguapan tersebut tidak disertai oleh kenaikan suhu. 2. Pemampatan. Pemampatan adalah suatu proses refrigeran yang berupa uap. Uap dingin dari evaporator dihisap oleh kompresor dan kemudian dimampatkan sehingga suhu dan tekanan berubah menjadi tinggi. Setelah dimampatkan, kemudian refrigeran tersebut ditekan menuju kondensor. 3. Pengembunan. Proses pengembunan ini pada dasarnya adalah mengenyahkan panas dari refrigeran yang bersuhu dan bertekanan tinggi di dalam kondensor, di mana medium pengembunannya dapat berupa air atau udara, sehingga panas refrigeran diserap oleh medium tersebut. 4. Pemuaian. Pemuaian adalah suatu proses pengaturan bentuk refrigeran supaya memuai atau mengabut dengan tujuan untuk mempercepat terjadinya uap refrigeran dingin di evaporator. Cara kerjanya yaitu tekanan cairan refrigeran dijatuhkan tekanan pada katup ekspansi sehingga suhunya menjadi di bawah suhu ruangan yang direfrigerasi. Sekian penjelasan prinsip refrigerasi. Kalau ada salah kata mohon maaf. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al Gading dari kelompok yang serem-serem dari kelas 04 MSP 002. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian prinsip kerja neraca energi, diagram TS dan pH dari evaporator, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. Oke, yang pertama, evaporator. Pengertian dari evaporator adalah alat untuk mengevaporasi larutan. Evaporasi merupakan suatu proses penguapan sebagian dari pelarut sehingga didapatkan larutan zat cair pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. Prinsip kerja dari evaporator adalah dengan menambahkan kalor atau panas untuk memekatkan suatu larutan yang terdiri dari zat terlarut yang memiliki titik didih tinggi dan zat pelarut yang memiliki titik didih rendah, sehingga dihasilkan larutan yang lebih pekat serta konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, ini adalah neraca energi dari evaporator. Selanjutnya adalah kompresor. Pengertian dari kompresor adalah mesin atau alat yang menciptakan dan mengaliri udara bertekanan.
Prinsip kerja dari kompresor adalah hampir sama dengan pompa ban sepeda atau mobil. Ketika torak dari pompa ditarik ke atas, tekanan yang ada di bawah silinder akan mengalami penurunan dari bawah tekanan atmosfer sehingga udara akan masuk melalui celah katup atau klep kompresor tersebut. Oke, ini adalah neraca energi dari kompresor. Oke, selanjutnya adalah kondensor. Kondensor adalah peralatan yang berfungsi untuk mengubah uap menjadi air. Prinsip kerja dari kondensor adalah proses perubahannya dilakukan dengan cara mengalirkan uap ke dalam suatu ruangan yang berisi pipa-pipa tubes. Uap mengalir di luar pipa shell side dan sedangkan air sebagai pendingin mengalir di dalam pipa tubes side. Oke, ini adalah gambaran tentang neraca energi dari kondensor. Dan yang terakhir adalah katup ekspansi. Katup ekspansi merupakan komponen AC mobil yang berfungsi untuk menurunkan suhu atau tekanan refrigeran atau freon AC mobil dirubah oleh kompresor dan diubah wujudnya menjadi cair oleh kondisioner AC. Prinsip kerja dari katup ekspansi adalah akan mengeluarkan freon atau refrigeran sesuai dengan jumlah freon yang diuapkan dan dikeluarkan dari evaporator. Ini adalah gambaran neraca energi dari katup ekspansi. Dan ini adalah diagram TS dan pH dari komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang serem-serem. Saya akan menjelaskan tentang mengenai COP. COP itu koefisien penjelasan mengenai COP dari sistem refrigerasi. Nah, sistem refrigerasinya sendiri itu merupakan suatu proses penarikan kalor dari suatu benda atau ruangan ke lingkungan sehingga temperatur benda atau ruangan tersebut lebih rendah dari temperatur lingkungannya. Sehingga refrigerasi selalu berhubungan dengan proses-proses aliran panas dan perpindahan panas. Dari sekian banyak jenis-jenis sistem refrigerasi, namun yang paling umum digunakan adalah refrigerasi dengan sistem kompresi uap. Komponen utama dari sebuah siklus kompresi uap adalah kompresor, evaporator, kondensor. Pada siklus kompresi uap, di evaporator, refrigeran akan mengisap panas dari dalam ruangan sehingga panas tersebut akan menguapkan refrigeran. Kemudian uap refrigeran akan dikompres oleh kompresor sehingga mencapai tekanan kondensor. Dalam kondensor uap refrigeran dikondensasikan dengan cara membuang panas dari uap refrigeran ke lingkungannya. Kemudian refrigeran akan kembali diteruskan ke dalam evaporator. Proses-proses yang terjadi pada siklus kompresi uap. Yang pertama itu ada proses kompresi 1, 2. Proses ini dilakukan oleh kompresor dan berlangsung secara isentropik. Kemudian awal refrigeran pada saat masuk dalam kompresor adalah uap jenuh bertekanan rendah. Setelah mengalami kompresi refrigeran menjadi uap bertekanan tinggi,
Karena proses ini berlangsung secara isentropik, maka temperatur keluar kompresor pun meningkat. Yang kedua, proses kondensasi 2-3. Proses ini berlangsung di dalam kondensor. Refrigeran yang bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi yang berasal dari kompresor akan membuang kalor sehingga fasanya berubah menjadi cair. Hal ini berarti bahwa di dalam kondensor terjadi pertukaran kalor antara refrigeran dengan lingkungannya, sehingga panas berpindah dari refrigeran ke udara pendingin yang menyebabkan uap refrigeran mengembun menjadi cair. Yang ketiga ada proses ekspansi 3-4 gitu. Proses ekspansi ini berlangsung secara isontalpi. Hal ini berarti tidak terjadi perubahan entalpi, tetapi terjadi drop tekanan dan penurunan temperatur. Proses penurunan tekanan terjadi pada katup ekspansi yang berbentuk pipa kapiler atau orifice yang berfungsi untuk mengatur laju aliran refrigeran dan menurunkan tekanan. Keempat ada proses evaporasi 4-1. Proses ini berlangsung secara isotermal atau tekanan konstan, temperatur konstan di dalam evaporator. Panas dari dalam ruangan akan diserap oleh cairan refrigeran yang bertekanan rendah, sehingga refrigeran berubah fasa menjadi uap bertekanan rendah. Kondisi refrigeran saat masuk evaporator sebenarnya adalah campuran cair dan uap. Ada juga siklus kompresi uap dengan water heater. Water heater termasuk ke dalam bagian kondensor karena proses pemanasan air pada water heater tersebut menggunakan panas buangan dari kondensor, di mana pada umumnya suhu freon yang keluar dari kompresor AC dibuang pada kondensor. Dengan adanya water heater, aliran panas itu dibelokkan dulu ke dalam tangki air dingin sebelum masuk ke kondensor. Terjadi kontak perpindahan panas dari pipa AC dan air di dalam tangki. Pipa AC yang keluar dari kompresor langsung dialirkan dahulu ke dalam heat exchanger berupa pipa spiral dalam tangki, dan air yang semula dingin pun memanas. Begitu pula sebaliknya, suhu freon yang panas menurun setelah melewati pipa spiral. Dalam tangki barulah kemudian pipa AC kembali diarahkan ke kondensor. Adapun manfaat dari water heater adalah yang pertama hemat biaya, yang kedua daya tahan lebih lama, yang ketiga aman, yang terakhir ini air panas yang diperoleh kembali stabil. COP, tentang COP, coefficient of performance. Untuk unjuk kerja dari sebuah mesin kalor dapat dideskripsikan sebagai efisiensi termal. Unjuk kerja dari mesin pendingin dan pompa kalor dapat diekspresikan oleh rasio dari penggunaan panas yang bekerja, atau dapat juga disebut dengan rasio energi atau coefficient of performance. Unjuk kerja COP dari siklus pendingin dapat diekspresikan pada sebuah sistem siklus efisiensi. Secara ketetapan matematika, COP didefinisikan sebagai rasio dari panas yang dihisap dari ruang yang didinginkan terhadap kerja yang digunakan untuk memindahkan panas tersebut. Untuk dapat menghitung COP secara benar, maka energi yang dialirkan menuju kompresor harus diubah ke dalam energi panas pada tiap unitnya. Dengan kata lain, COP secara teoritis sama dengan efek pendinginan dari panas yang dihisap pada evaporator, atau Q dibagi dengan kerja kompresi dari kompresor, atau W. COP pada sistem refrigerasi, pada prinsipnya COP merupakan perbandingan antara
desired output terhadap required input, atau output yang diinginkan dibagi input yang diperlukan. Pada sistem refrigerasi, output yang diharapkan tentu saja adalah cooling effect atau efek pendinginan. Maka efek pendinginan tak lain dan tak bukan adalah kalori yang diserap oleh evaporator, sedangkan input yang diperlukan adalah kerja atau kerja dari kompresor. Dengan demikian dapat dirumuskan COP sama dengan Q evaporator garis miring W kompresor. COP tidak bersatuan karena Q evaporator dalam watt dan W kompresor dalam watt juga. Q evaporator sama dengan M action dikali H2 min H1. W kompresor sama dengan M action dikali H3 min H2, di mana H2 adalah entalpi keluaran evaporator atau inputan kompresor. H1 adalah entalpi inputan evaporator atau keluaran katup ekspansi. H3 adalah entalpi keluaran kompresor atau inputan kondensor. Dengan demikian, COP dapat disederhanakan menjadi COP sama dengan H2 min H1 atau H3 min H2. Cukup penjelasan mengenai COP, coefficient of performance pada sistem refrigerasi. Saya Lia Aryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.